kemudian bisa ke satelit, itu digabungkan menjadi jaringan-jaringan yang luas, ya, misalkan menjadi MAN, ya, Metro Area Network, ya, seperti itu. Nah, itu akan menjadi heterogen dan akan lebih lengkap. Nah, tetapi pada prinsipnya untuk katakanlah single physical communication link ini hanya dari sini saja. Ya. Masing-masing prinsipnya kita akan tinjau di sini. Jadi link komunikasi fisik ini biasanya inherent itu melekat, ya. Itu memang analog. Ya. Artinya analog itu adalah karakteristik sinyal yang sifatnya kontinu, ya, atau continuous time atau waktu kontinu. Sehingga nilai dari sinyal tersebut terdefinisi di sumbu waktu semua ada, ya. Beda dengan discrete, ya. Kalau discrete, ya, waktu discrete dia tentu saja sifatnya tidak terdefinisi. Semua di sumbu waktu dia berada di integer, jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Sementara kalau analog kita bisa mendapatkan karakteristik sinyal misalkan di T sama dengan 1,5, 1,7, 5,9, 100 dan seterusnya, semua akan terdefinisi. Itu analog, dan itu secara umum inherent, ya, link communication fisik itu analog. Misalkan bentuk gelombang tegangan di kabel, cahaya pada fiber optik atau di ruang bebas, ya, gelombang elektromagnetik melalui atmosfer, gelombang akustik di udara atau di air, ya, dan seterusnya, termasuk magnetisasi pada piringan, disk atau pita, ya, itu semua analog. Ya. Nah, kemudian apa ya? Misalkan di sini mode pulse telemetry, ya. Apa ya? Ini metode yang paling umum untuk transmisi data yang digunakan oleh MWD tools, oleh tools measurement while drilling, ya, alat untuk mengukur apa ya, drilling itu untuk semacam pengeboran, ya, pengeboran. Jadi biasanya bagaimana untuk downhole, hanya menggali lubang, gitu, ya. Itu dioperasikan untuk membatasi aliran dari lumpur, gitu kan, berdasarkan informasi digital yang ditransmisikan. Ya. Jadi ya, telemetri ini digunakan karena tentu harus membaca kondisi fluktuasi tekanan yang merupakan itu adalah representasi informasi. Ya, sebab fluktuasi atau osilasi atau gerak berubah-ubah, ya, dari tekanan itu akan mempropagasi, ya, akan menjalar di dalam aliran pengeboran melalui permukaan yang kemudian si fluktuasi tersebut akan diterima dari sensor tekanan. Nah, pada permukaan, sinyal tekanan yang diterima itu diproses oleh komputer untuk direkonstruksi menjadi suatu informasi. Nah, teknologi ini kemudian nanti akan muncul, ada variasinya, ada pulsa positif, pulsa negatif, dan bentuk continuous wave. Nah, ini contoh bagaimana proses telemetri pulsa untuk proses pengeboran. Jadi di situ ada kerja sensor, ya, ada kerja rekonstruksi informasi, ya, yang kemudian direpresentasikan. Nah, ini contoh yang kita bisa kenal. Dan tentu saja di sini, ya, yang tanda petiknya adalah ketika proses melubangi, gitu, ya, melubangi tanah itu, si palop ini akan dibatasi untuk mengalirkan drilling mode itu, atau semacam katakanlah tanah atau misalkan lumpur, gitu, ya, berdasarkan informasi digital yang ditransmisikan, nanti dia akan deteksi. Nah, di sini model komunikasi signaling, ya, yang tadi. Jadi yang dikatakan end to end-nya di sini
adalah ini komputer misalkan ya, end host computer ini end host computer. Nah, proses kanal di sini atau link komunikasinya berada di area sini. Jadi setelah source coding kemudian ada pengkodean kanal, ada kanal coding. Nah, di sini terjadi yang namanya proses error correction. Ya, karena ini kan kanalnya kanal yang noisy. Nah, keluaran dari kanal coding ini ada bits ya. Kemudian di sini ada mapper, ada semacam pemetaan bit-bit tersebut ditambah adanya sampling ya, sampling. Nah, kemudian baru di signal tersebut ya berupa tegangan juga bisa, misalkan ditransmisikan melalui link fisik ya, bisa udara, bisa kabel kan begitu. Lalu kemudian di sini ada proses penerima ya, receiver samples. Jadi sampel yang tadi dikirim ditransmit ini transmit sampel kemudian di receive yang kemudian di demapper lagi. Tadi kan ada pemetaan kemudian dipetakan kembali sehingga keluarannya menjadi bit-bit yang kemudian ada kanal decoding. Jadi ada pendekodean kanal ya, artinya di sini ada proses juga mengurangi atau menghilangkan bit-bit yang error di tengah jalan. Baru setelah itu bit streamnya kita source decoding, render display, dan application atau user. Jadi kurang lebih ini ketika berada di physical link-nya ini ya ada beberapa tahapan ya. Jadi ada proses pengkodean kanal yang di dalamnya ada bit error correction, kemudian ada mapper dan transmit samples ya. Jadi kirim sampel lalu di sini dikirim melalui physical link ya. Lalu ada penerimaan sampel ya, kemudian ada plus di mappernya. Lalu ada pendekodian kanal lagi. Pendekodian kanal. Jadi kalau tadi ada kanal dikodekan dengan kode tertentu, kode saluran tertentu, di sini didekode lagi. Nah, ini yang dimaksud dengan single link communication model. Okay. Nah, kemudian kita lihat model communication jaringan ada 3 layer ya. 3 layer yang bisa kita abstraksikan atau kita tunjukkan, kita representasikan. Di sini ada yang disebut dengan paket, ada yang disebut dengan bits, ada yang disebut dengan signal. Ya. Jadi aliran bit stream ini keluarnya ini kita kemudian menjadi suatu paket-paket data ya. Paket-paket data, kemudian paketnya itu ini ada switch ya. Ada suatu device yang merupakan dia mengubah ya tadi. Ya, ada proses pengubahan menjadi pengkodean, katakanlah saluran, kemudian ada link lagi, ada switch lagi, ada link lagi ya. Yang keluarnya bisa bits, kemudian signal lagi, ini bits, baru terakhir ini kembali ke paket yang kemudian sebelum masuk ke source decoding ya, pendekodean sumbernya, ini ada proses buffer ya, ada penyangga supaya dibuat lebih established ketika misalkan errornya itu sudah mulai direduksi atau di remove atau dihilangkan, jadi kurangi atau dihilangkan dalam hal ini. Nah, ini yang terjadi ya, jadi ada layer atau lapisan-lapisan abstraksi untuk model komunikasi jaringan ini, yaitu ada switch ya, keluarannya setelah keluaran paket lalu switch, keluarnya kemudian berupa bits, kemudian switch lagi, ada signal lagi, bits lagi, paket dan seterusnya. Nah, link ini bisa merupakan antar media ya, kanal komunikasi. Nah, sekarang ada proses yang dimaksud dengan digital signaling atau pensinyalan digital. Tujuannya adalah melakukan mapping bits menjadi signal-signal. Ide kuncinya adalah code. Code di sini bisa map ya, atau peta atau modulate ya, memodulasikan deretan bit-bit yang dibutuhkan ya menjadi sinyal analog waktu kontinu. Kemudian dia melakukan komunikasi pada beberapa bitrate ya. Misalnya dalam bit per second atau dalam bps. Itu proses pensinyalan digital. Jadi upaya melakukan modulasi ya, jadi ada sinyal informasi yang sudah diubah ke digital ya, kemudian dimodulasikan ya, ke dalam sinyal waktu kontinu, sinyal analog ya, kemudian lalu dikomunikasikannya pada kecepatan atau rate tertentu, misalkan bps ya, satuannya bit per second. Nah, untuk membantu mengekstrak atau mensarikan deretan atau sequence atau urutan bit yang dimaksud ya,
dari sinyal yang diterima, yang noise ya, karena sudah melewati kanal tadi, kemudian kita melakukan mapping bits tersebut menjadi suatu signal menggunakan yang disebut dengan set of discrete values, fix ya. Jadi set nilai sinyal diskrit yang fix yang sudah ditetapkan. Contohnya dalam bi-level signaling atau bi-level mapping ya, pemetaan signal A2 ya, ada dua level signaling ya. Bi itu kan dua ya, bi language, dual language, bi. Nah, jadi yang di sini digunakan bi-level signaling ini atau bi-level mapping ini adalah dua tegangan. Misalkan V0 adalah nilai biner untuk 0. V1 adalah nilai biner untuk 1. Jika V0 ini sama dengan minus V1, misalkan sering kebalikannya, kita mengacu adanya signal tersebut adalah bipolar atau ada dua polaritas. Karena nanti ada V1 dan min V1. Nah, kemudian di penerima, proses dan sampelnya kemudian mendapatkan tegangan, ya, tegangan yang tadi di mapping yang dikirim. Ya. Nah, pada penerima ini tegangan yang mendekati V0 ya, kemudian diinterpretasikan sebagai representasi 0. Karena tegangan kan tidak berarti 0 di sini. Bisa saja misalkan 0,1 volt, 1, volt, ada batas-batas di mana ada batas ambang, nilai tegangan tersebut apakah dikategorikan binernya 0 atau misalkan 1. Nah, kalau misalkan representasinya 0 mungkin sebagai contoh, jika kategori tegangan sampelnya adalah 1,6, maka itu masih dimasukkan kategori representasi 0. Ya. Kalau lebih dari 2,5 misalkan, maka tegangannya itu mendekati V1 yang kita dapat interpretasikan itu sebagai digit 1 begitu. Jadi memang tidak saklek ya, tidak strict ya. Kita tetap ada range ya, toleransi di sini. Jadi kita memiliki space antara V0 dan V1 itu cukup jauh lah, artinya cukup ruang yang dapat kita toleransi, terutama terhadap kehadiran noise ya, noise. Dan mungkin saja itu akan menghasilkan suatu error. Ya, ada error dalam pembacaan signal yang diterima itu. Nah, ini yang harus kita pahami ya, bahwa yang namanya error, yang namanya noise itu tidak akan bisa dihilangkan, tapi bisa dikurangi gitu ya, bisa di reduce ya. Oke, kemudian kita lihat ya, masih digital signaling di penerima. Kita dapat menentukan perilaku penerima ini seperti pada grafik yang ditunjukkan bagaimana tegangan yang datang di mapping dari 0 dan 1 ya, untuk 0 dan 1 maksudnya. Nah, contoh ini adalah level digitalnya 0 dan 1, kemudian ini sebagai fungsi dari tegangan volt. Misalkan di sini ada V0, lalu di sini ada V1. Ini ada ruang V0 dan V1. Maka antara V0 dan V1 ini adalah ada suatu boundary atau suatu ruang atau suatu lingkungan ya, antara 0 dan 1 yang disebut dengan tegangan threshold ya. Jadi tegangan tersebut tegangan ambang. Jika tegangan yang diterima antara V0 dan V1 plus V0 per 2, maka ya kategori signalingnya itu kita sebut dengan 0. Kemudian selebihnya adalah 1. Jadi kalau misalkan antara 0 dan itu di sini ya, maka kita bisa menafsirkan bahwa pensinyalan ini masih ini termasuk kategori 0. Sementara di luar itu adalah 1. Nah, ini cara kita menafsirkan, memapping ya, tegangan yang datang kemudian ditentukan mana 0 dan mana 1. Jadi tidak misalkan digital tuh 0 volt, 5 volt, tidak. Ya. Jadi ada range, ya. Misalkan 0 sampai 1,8. Lalu nanti 1 itu dari 2,5 sampai 5. Nah, antara 1,8 dan 2,5 kemudian dibagi 2, nah itu batas ambangnya. Ya.
ada batas ambang. Jadi kalau batas ambang itu dia akan memberikan penilaian. Kalau dia misalkan kurang dari batas ambang tadi, berarti kategorinya pensinyalannya adalah 0. Sementara kalau misalkan selain itu ya 1, karena kan kalau tidak 0 ya 1, karena digital ya 0 1 0 1. Ini sangat mudah. Makanya dengan digital ini dimungkinkan untuk lebih mudah mestinya kan gitu ya pemahamannya. Tidak lagi banyak variabel-variabel yang harus dipertimbangkan. Oke, nah ini pensinyalan digital ya pada saat menerima tegangan yang datang. Nah, kemudian ada bit in, bit out model untuk overall FAT ya. Jadi ada bagaimana model bit yang datang, bit yang keluar untuk jalur keseluruhan. Menggunakan yang disebut dengan binary symmetric canal atau kanal simetrik biner. Ya, misalkan ini adalah heads, ini kita bagian kepalanya ya, atau bagian ujung depan. Kemudian ini adalah tails, ini ekornya, gitu ya ekornya. Nah ini ada 0, ini 1 dengan probabilitas P. Jadi misalkan selama atau kita anggap selama transmisi misalkan 0 ya, itu digilirkan menjadi 1, atau sebaliknya 1 digilirkan atau diubah menjadi 0 dengan probability P, ini disebut dengan independent tree of transmission at other times. Jadi secara independen, secara bebas mentransmisikan pada waktu-waktu lainnya. Maka ini yang kita sebut dengan binary symmetric canal atau kanal simetrik biner. Kanal yang simetrik ini kan, simetrik itu bisa sama bentuk ya, sama bangun, sama ruang kan seperti itu. Nah, kemudian ini berguna dan memang merupakan representasi yang banyak sekali digunakan. 0, kemudian di sini ditransmisikan, ini di misalkan head ini transmitter TX, ini tails ini bisa aja misalkan receiver. Nah, replicate code, ya, kode replikasi untuk mereduce decoding error. Ini contoh, ada faktor replikasi atau faktor replika itu meniru, ya, meniru. Kalau Anda mendengar replika, ya terbayang misalkan kalau kita belanja sesuatu ya, cari barang-barang yang mahal gitu ya, kemudian ada replikanya. Nah, replika itu misalkan apa? Replika jam ya. Kan kalau misalkan jam saja ya, saya pernah lihat ya, belum megang ya, jam harganya 250 juta misalkan ya. Apakah itu Rolex atau misalkan mereknya apa? Tag Heuer ya. Itu 250 juta ya, seharga rumah gitu. Tapi replikanya ada yang harganya di bawah 1 juta. Persis sama. Ya tentu kualitasnya jauh ya, di materialnya, akurasinya gitu ya, bahannya dan seterusnya. Itu tapi replika. Untuk gaya-gaya kita bisa pakai jam-jam replika ya. Jam-jam replika. Pakai itu Rolex, Tag Heuer, misalkan ada Tissot dan macam-macam ya, yang bisa itu. Atau misalkan merek apa namanya yang suka dipakai di 007 itu jamnya Omega gitu. Untuk gaya-gaya boleh replika, sebab orang juga tidak akan percaya kita pakai yang original kan harganya mahal, kecuali yang sekarang Crazy Rich itu mungkin saja ya. Yang si Crazy Rich itu dia pakai jam-jam yang harganya ratusan juta ya kita percaya lah. Tapi ujungnya kan jadi malah petaka ya. Kalau kita malah ya memang fungsinya jam itu supaya bisa kita mengingat waktu. Tapi sekarang gaya-gayaan replika itu ada. Kalau ibu-ibu sosialita replikanya misalkan tas ya, apakah itu misalkan tas mereknya apa? Contohnya apa ya, mereknya macam-macam lah. Nah, itu gaya-gayaan ya. Misalkan tasnya Syahrini harganya 125 juta. Cuk urang tas karena naonnya 125 juta padahal isinya cuma HP misalkan gitu ya, dompet. Tapi bagi mereka gaya. Nah, ini pun juga ada yang namanya replika, kode-kode yang direplika ya. Tujuannya apa? Untuk mengurangi pendekodeannya, error decoding, error yang terjadi pada saat proses decoding. Ya, di sini probability of decoding error ini kita pakai rumus ya,
sigma n per 2, kemudian ini bahasanya adalah n given i ya, e dan seterusnya lah ini. Ini probabilitas ya, n odd dan n ganjil. Nah, di sini kode di sini adalah bit B dikodekan sebagai BB dan seterusnya, ada BB. Nah, di sini ada proses probability of decoding error. Ada kemungkinan error pada saat decoding adalah 10⁻23, 10⁻19. Jadi ini kelihatan ya, pada saat 0 dia 10⁻3 ini ya, kemudian -5 terus ya. Kemudian ini faktor replikanya ini 1 per code rate ya. Kalau misalkan dia faktor replikanya 30 untuk yang 10⁻23 ya. Ini contoh bisa dilihat, ini biasanya didapat dari jurnal atau paper ya, hasil dari percobaan. Ini probability of decoding error melalui kanal binary symmetric ya. Oke, kemudian kita lihat sekarang ada yang disebut dengan mutual information, jadi informasi bersama. Nah, IXY ini sama dengan HX, ini masih ingat ya, ini entropi. Kemudian entropi X given Y ya, diberikan oleh Y. Kan berbicara entropi itu adalah berbicara tentang uncertainty ya, semacam ketidakpastian. Ya, seberapa banyak ketidakpastian kita ya tentang X yang dikurangi melalui pengetahuan Y gitu. Itu bahasa maknanya gitu kan. How much is our uncertainty about X reduced by knowing Y? Secara fakta ya, pertanyaan sentral atau pertanyaan penting, pertanyaan mendasar dalam komunikasi atau secara umum, maka kita sebutkan dengan inference. Ya, kita bisa melakukan inference, itulah semacam proses penyimpulan. Ya. Nah, ini yang mengembangkannya adalah Shannon ya, Shannon. Nah, di mana di sini adalah input X, kemudian ada kanal, dari kanal ini muncul noise, kemudian di sini adalah Y. Ya. Jadi bagaimana entropinya di sini ya, ketidakpastian X Y ini adalah entropi di X dikurangi dengan entropi X yang diberikan oleh Y ya, ketidakpastian X yang diberikan oleh Y. Nah, ini penting kita pahami tentang Shannon ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini mengevaluasi entropi kondisional dan mutual information atau informasi bersama. Nah, untuk menghitung entropi kondisional ini, kita bisa menggunakan rumus Hx Y sama dengan Yj, ya, sama dengan sigma I to M, ya, jadi 1 sampai M, probability X yang diberikan Y log 1 per Px I yang diberikan oleh Yj, given. Jadi kalau ada seperti itu, given Xi, given Yj. Ya, sehingga di sini entropinya adalah seperti ini. Sigma Hx given Y, kemudian probability dari Yj. Nah, kemudian entropi HXY ini akan menjadi HX ditambah HY yang diberikan oleh X atau HY plus HX given Y. Nah, ini karena apa? Probability of X I YG, istilahnya YG ya, YG. Ini akan menjadi probability XI, kemudian ini dikalikan dengan probability Y yang diberikan oleh X. Ini perkaliannya, sehingga kita bisa juga bahwa informasi ini entropi X Y ini sama artinya dengan A entropi I YX gitu ya. Dan inilah yang disebut dengan information mutual, sehingga ini karakteristik simetrik yang yang ditransmisikan, kemudian yang di receive, yang diterima. Nah, ini yang disebut dengan entropi kondisional. Entropi kondisional. Jadi ada dua ya, karena di posisi X dan Y yang sama ya, karena ini menggunakan tadi binary kanal ya, kanal biner. Jadi sehingga informasinya menjadi simetrik. Ini yang dikembangkan oleh Shannon. Oke, kemudian kita lihat BSC. Misalkan X ini adalah asumsinya elemen ini ada 0 dan 1. 0 dan 1 ini adalah equally likely ya, mungkin sama lah gitu ya.
01 ini memiliki karakteristik yang sama. Kemudian ditransmisikan melalui kanal, ini ada probability, ini ada Y ini elemen L0 dan 1. Nah, dengan probability P, ya input binary digit ini akan mendapatkan semacam cerminan ya, di-flip ya, kemudian dilipat ya, sebelum dipresentasikan pada output. Artinya yang di input itu akan menjadi bagian di outputnya. Misalkan di sini IXY ini akan sama dengan YX, ini akan menjadi entropi Y dikurangi dengan entropi Y yang diberikan oleh X. Sama dengan 1 minus H, kemudian Y diberikan oleh X pada saat X 0, kemudian probability X 0 dikurangi entropi Y yang diberikan oleh X ya, sama dengan 1, dan probability X sama dengan 1, ini akan menjadi 1 minus H of F of P ya. Information mutual ya. Jadi kalau dasarnya adalah ini, ya ini simetrik. Kemudian kita kembangkan ya, persamaannya akan menjadi seperti ini. Ya, kita berbicara probability ini kan maksimal 1 ya nilainya. Jadi ya 1 dikurangi sisanya ini. Berarti ini 1 dikurangi ini maksimal tidak akan sampai 1 probability-nya atau entropinya. Ya, ini adalah contoh dari fungsi entropi binary ya. Ini sudah sering didapat, baik yang di digital maupun di teori informasi juga sama. Saya kira ini ada penjelasannya ya, bahwa ini adalah probability untuk binary ya, entropi. Jadi heads atau C sama dengan 1 dengan probability P ya. Kemudian bagian tails bagian ekornya ya. Kalau misalnya koin itu kan ada bagian depan, ada bagian belakang ya, ada bagian kepala, ada bagian ekor. Nah, misalkan tailsnya itu C sama dengan 0 ya. Dengan probability-nya adalah 1 dikurangi P. Jadi kalau P-nya misalkan 0,6, maka probability untuk tail-nya adalah 1 dikurangi 0,6, jadi 0,4 gitu. Ya, jadi kita lempar dadu juga kan begitu ya. Berapa peluangnya? Nah, ini untuk probability untuk entropi C ini ya. Ini akan menjadi ya ini probability untuk entropi untuk P di sini ya. Probability P. Jadi ini maksimal 1, kemudian di sini kita lihat ada yang bergerak ya ini. Ya seperti ini apa namanya? Kerapatannya di probability density function ya. PDF. Nah, mutual information antara input dan output untuk binary symmetric kanal ini equally likely. Jadi likely itu kan dimungkinkan sama ya, mungkin sama ya. Inputnya seperti ini. Nah, ini kan ini 1, ini kan 1 min entropi dari probability-nya P, kemudian di sini ada 0,5, ini 1. Nah, untuk kanal yang low noise, reduksi signifikannya, pengurangan signifikannya dalam hal uncertainty ini tentang input setelah melakukan observing atau mengkaji atau meneliti output. Nah, sementara untuk kanal yang noise-nya tinggi ini akan sedikit sekali reduksinya atau pengurangannya. Jadi kalau misalkan noise-nya rendah, tentu ini akan terjadi pengurangan yang signifikan terkait dengan ketidakpastiannya. Tapi kalau misalkan kanalnya tinggi, maka sedikit sekali yang bisa direduksi. Nah, di penelitian sistem komunikasi digital, bagaimana peneliti mencari ya, untuk high noise kanal ini, kanal yang noise tinggi itu berapa persen kita bisa melakukan proses reduksi. Dan setiap temuan ini akan menjadi kontribusi ya. Misalkan ada metode tertentu yang reduksinya kemudian lebih meningkat dari temuan-temuan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan lagi, masih kaitan dengan kapasitas kanal ya. Di sini adalah X ini input, ada kanal ini yang berisi noise, kemudian Y. Nah, karakteristik kanal ini selain dari input dan output, kemudian kita bisa mendefinisikan yang disebut dengan kapasitas kanal. Jadi C ini adalah maksimum IXY. Ini informasi. Artinya adalah maksimum IX ini adalah entropi X dikurangi entropi X yang diberikan oleh Y.
di mana maksimalnya adalah melalui semua possible distribution of X ya, jadi distribusi X yang mungkin ya, dari maksimalnya. Nah, ini adalah yang hampir kebanyakan kita dapat mengekspektasi atau mengharapkan ya, untuk mengurangi ketidakpastian kita tentang X melalui pengetahuan Y. Ya, jadi ketidakpastian X melalui apa yang diketahui di Y, yang kemudian kita harus ya, menjadikan informasi yang paling dapat kita harapkan untuk mengirimkan melalui kanal dalam bentuk rata-rata ya, setiap penggunaan kanal. Nah, ini Shannon yang memproklamirkan ya atau mengkaji. Jadi kita ingin mengirimkan sinyal-sinyal di X, tetapi dengan cara kita mengenal informasi yang ada di Y-nya, yang kemudian nanti yang dikirim itu berupa harapan atau expected value, nilai yang diharapkan. Jadi bukan yang pasti. Makanya di sini lebih banyak bercerita tentang peluang, bercerita tentang ketidakpastian, bercerita tentang sesuatu yang memang disifatinya melalui pendekatan statistik, ya, tidak sesuatu yang deterministik istilahnya. Jadi kalau sinyal-sinyal yang kita pelajari di sistem sinyal dan sistem waktu kontinu itu semuanya deterministik ya sinyal. Tapi ketika sudah proses modulasi, transmisi ya digital, itu kita berbicara sinyal-sinyal yang tidak deterministik ya. Artinya sinyal-sinyal yang dikarakterisasi menggunakan pendekatan probabilitas dan statistik atau stokastik. Nah, ini yang memang tidak mudah ya, karena harus ya bermain dengan probabilitas ya, seperti orang main judi ya, di peluang ini gimana. Tapi kan ada ilmunya gitu ya, bukan sekedar tebak-tebakan yang tanpa ilmu. Kalau kita berbicara tebak-tebakan, estimasi itu menggunakan ilmu. Ya, tidak istilahnya babaledogan. Kalau babaledogan itu kan susuganan, ya, susuganan. Ya, suganwe. Nah, kalau suganwe itu berarti kan panjang angan-angan. Menjadikan sesuatu harapan yang mungkin saja tidak akan terjadi. Tapi kalau ini karakteristik yang digunakan secara pendekatan statistik ini berdasarkan ilmu ya, bukan berdasarkan tukang nujum atau tukang ramal. Ini berdasarkan pendekatan ilmu. Misalkan kita mengirimkan bit ya, nah nanti ada proses estimasi seberapa banyak error yang terjadi. Nah, itu kan bisa diestimasi di bagian penerima dengan kualitas transmisinya adalah disebutkan bit error rate kan. Jadi dari sekian banyak informasi, misalkan 1 juta informasi yang ditransmisikan, ya 1 juta bit misalkan, itu terdapat 1 bit yang error. Nah, itu kan bisa diestimasi. Walaupun itu memang tidak pasti, tetapi ada cara untuk bisa mengestimasinya. Dan ini sesuatu yang dapat rasional, dapat masuk akal, ya, dapat dieksperimentasikan, dapat diuji cobakan. Ya. Jadi sekali lagi bahwa informasi yang kita harapkan untuk dikirim melalui kanal itu basisnya adalah rata-rata. Kalau rata-rata itu kan, misalkan kita mengambil 10 data ya, N1, N2, N10, kemudian dibagi 10 rata-rata itu. Jadi tidak bisa ditentukan mana yang yang ditentukannya gitu. Jadi ini hasil rata-rata. Misalkan Anda dalam melakukan pengukuran saja ya, Anda coba menggunakan apometer, ukur tegangan listrik PLN. Anda ambil misalkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu kan beda-beda. Yang 1 220, yang 1 222, yang 1 210. Nah, itu kan karena ada fluktuasi. Caranya apa? Supaya kita lebih dekat ke hasil yang sebenarnya, ya kita rata-rata. Nah, kalau kita 5 kali ngambil data, dibagi 5. Nah, itulah yang fair. Sebab kalau misalkan diambil yang bagusnya saja, itu tidak fair. Makanya rata-rata ini menunjukkan sesuatu yang normal, sesuatu yang umum. Misalkan dalam satu kelas ada pinter semua, ya kan tetap kita rata-rata ya. Tidak bisa misalkan, mungkin saja satu kelas ada yang menonjol, ya ada yang calakannya atau cerdasnya ya di luar rata-rata, itu mah biasa ya. Itu kan termasuk kategori ekstrim berarti kan. Ada yang lambat sekali belajarnya ya, bukan bodoh tapi lambat gitu ya, karena ini masalah waktu saja. Ada. Nah, untuk supaya adil, nah, kemudian kita rata-rata semua dari keseluruhan sampel atau populasi. Nah, sinyal pun juga sama. Jadi kita namanya expect, ya, mengharapkan bahasanya itu.
Jadi mengharapkan kanal supaya errornya rendah itu, pengiriman data melalui kanal itu, yaitu dengan cara perhitungan yang disebut dengan mean atau expected value, ya, nilai yang dirata-ratakan atau diharapkan. Dan ini digunakan dalam hal transmisi data digital melalui kanal. Nah, ini juga oleh Shannon ini sudah dijelaskan yang dimaksud dengan kemudian kapasitas kanal atau kemampuan untuk nampung data melalui kanal ini. Nah, ini saya kira sesuatu yang penting. Nah, ini secara matematis bisa dituliskan menjadi C-nya adalah maksimum entropi di X, ya, ketidakpastian di X di input ini dikurangi dengan ketidakpastian X yang diberikan oleh Y. Jadi informasi yang didapatkan oleh Y. Ini yang dapat kita tafsirkan. Nah, kemudian capacity dari kanal symmetric binary. Ini cara yang paling mudah untuk menghitung ini C sama dengan max HY min HY ini apa given X gitu. Nah, ini adalah masih melalui semua distribusi probability yang mungkin X. Jadi sebaran probabilitas yang mungkin di X sendiri. Nah, second term yang kedua berarti ya ini A. Ini tidak tergantung pada distribusi ini dan terms pertama merupakan dapat maksimal ketika 0 dan 1 ini sama di sisi input. Ya, kemudian kita libatkan, kita ikutkan ini informasi mutualnya ini sebagaimana tadi ini kapasitas kanal ini sebagai fungsi dari probability. Jadi ada kapasitas kanal C sama dengan 1 dikurangi entropi dari probability ini. Okay. Nah, what canal capacity tell us about how fast and how accurately we can communicate? Nah, ini kan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perancang di sistem komunikasi digital. Nah, berapa kapasitas kanal yang bisa menceritakan kepada kita seberapa cepat dan seberapa akurat kita dapat melakukan komunikasi. Ya, kalau berbicara how fast, how accurate, ini kan bermakna ada persamaan matematisnya. Ya, ada hal-hal yang sifatnya bisa kita hitung, begitu. Nah, di sini ada the magic of asymptotically error-free transmission at any rate r less than c, kan gitu ya. Nah, ini Shannon ini menunjukkan ada satu teori ya, bagaimana transmisi informasi, katakanlah bit-bit message ya, pada rata-rata dengan rate-nya error-nya kurang dari kapasitas kanal untuk penggunaan atau per setiap penggunaan kanal dengan error yang rendah ya secara sebarang. Nah, di sini beliau atau Shannon ini menunjukkan ya bahwa transmisinya ini adalah rata-rata R lebih besar atau sama dengan K-nya akan mengakibatkan adanya probability error, ya. Yakni adanya error dengan ini beberapa number positif ya, lower bounded disebutnya lower bounded. Ada semacam bounded kan batasan ya yang lebih rendah. Rahasianya, ini rahasia the secret, encode blocks, jadi mengenkodekan blok dari message bit message ke dalam kode word bit n. Nah, sehingga R ini adalah rate transmisinya. Sama dengan K itu adalah bit pesan dibagi dengan N, ini kode word dengan K dan N ini sangat besar. Nah, encoding blocks dari bit message K ini, jadi ada blok-blok dari bit message K ini ke dalam kode words bit N, ini memproteksi terhadap error yang kanal. Nah, ini yang dimaksud dengan contoh dari pengkodean kanal. Jadi sedapat mungkin pada saat transmisi bit-bit itu kita menghindari error yang lebih besar. Maka di sini kita gunakan Shannon ini adalah R sama dengan K per N. Ya, jadi ini K ini adalah bit message, ya, N ini adalah blok dari kode words. Ya, jadi harus besar di sini. Nah, kemudian kita berbicara Hamming distance, jarak Hamming. Jadi jumlah posisi bit di mana bit-bit yang berhubungan untuk pengkodean 2 bit tadi dengan sama panjang adalah berbeda. Hamming distance antara
kode word binary valid dan kode word yang sama dengan errornya adalah E misalkan. Kita lihat permasalahan dengan tanpa pengkodean adalah bahwa dua kode word yang valid misalkan 0 dan 1 ini memiliki jarak hummingnya itu adalah 1. Sehingga perubahan single bit error ini adalah valid code word ke dalam kode word valid yang lainnya. Misalkan ini head, ini ke bagian kepala, ini 0. Inilah single bit error, ya, kemudian ini 1 di bagian atas. Nah, berapa jarak Hamming ya, dari kode yang direplikasikannya. Nah, kita berbicara Hamming distance, saya kira kita coba idenya adalah mengembeddedkan atau melekatkan structural separation, ya, pemisah secara struktural. Ya. Kita melakukan proses encoding sehingga code words ini adalah far enough atau ya, cukup jauh dari yang lainnya. Nah, mungkin saja pola-pola error ini tidak seharusnya ditransformasikan menjadi satu code word ke code word yang lain. Nah, ini saya kira abstraksi dari kita untuk menjelaskan mengenai Hamming code ya. Code ini adalah node yang dipilih dalam hypercube ditambah mapping message bit terhadap node. Nah, inilah 00, ini 11, 01, 110. Nah, ini kita coba lihat. Nah, saya ingin coba lihat ke sini apa nih. Minimum Hamming distance dari code versus detection and correction capabilities. Jika D ini adalah jarak Hamming distance minimum antara code words, kita dapat mendeteksi semua pola. Yaitu kurang dari itu sama dengan D-1 bit error. Tapi kalau jika D-nya adalah minimum Hamming distance antara code words, kita dapat mengkoreksi, kalau deteksi, koreksi seluruh pola. Itu dengan cara ini adalah D-1/2 ini kita ambil yang floor ya. Kita floor artinya ditarik ke bawah atau lebih bit-bit error yang lebih sedikit ditarik ke bawah. Ini kode ini kurung yang ke bawah ini kan ada floor function. Ya. Oke, ini sebentar saya dulu skip dulu ya, ini adalah pembahasan ke depan tentang Hamming distance. Oke, saya lihat dulu bagaimana mengkonstruksi kode. Kita ingin 4 bit message ini dengan single error correction, minimum Hamming distance-nya 3. Bagaimana memproduksi code, misalkan set code word dengan karakteristik ini, 000, ini dan seterusnya, ini banyak. Lalu is simple code-nya adalah proses parity check, ada cek paritas, menambahkan bit parity terhadap message dengan panjang K untuk membuat total number 1 bits genap. Nah, misalkan ini ya original word dengan parity bitnya ini 0110010. Kemudian ada single bit error yang terdeteksi. Misalkan terdeteksinya harusnya 1, ini ternyata 0. Kemudian yang kedua ada 2 bit error ini tidak terdeteksi. 0 dan 1 tidak terdeteksi. Jika number 1 ini word yang diterima adalah ganjil, di sana ada terjadi suatu error. Nah, minimum Hamming distance untuk parity check code-nya adalah 2. Ya, ada 2 bit error. Dapat mendeteksi semua single bit error, kemudian dapat mendeteksi semua bilangan error yang ganjil, tetapi dapat mendeteksi error yang genap dan tidak dapat mengkoreksi suatu error. Ini kode yang simple ya. Oke, ini kita lihat dulu, nanti penjelasannya kita bisa elaborasi lagi yang lain. Binary arithmetic ini komputasi dengan number biner dalam konstruksi kode yang melibatkan yang namanya aljabar Boole atau aljabar GF2 atau Galois field of order 2 ya, dengan atau aljabar modulo 2. Modulo itu sisa hasil bagi. Misalkan kalau 0 ditambah 0 sama dengan 0, 1 tambah 0 sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1, kalau 1 tambah 1 sama dengan 0. Nah, kalau misalkan ini 0, nah, ini kodenya modulo ya. Kalau modulo itu biasanya
Ini 0 kali 0 sama dengan 0 kali 1 sama dengan 1 kali 0 sama dengan 0. 1 kali 1 sama dengan 1. Ini aljabar pool ya. Jadi di aljabar pool masih ingat 1 tambah 1 itu sama dengan 0 ya. Bawah 1 kan gitu ya. Kalau 0 kali 0 ya 0. Kalau 1 kali 1 ya 1. Ini arithmetic binary. Kemudian ada linear block codes. Block code linear ya. Saya kira ini dilewat dulu. Kemudian minimum Hamming distance of linear code ya. Saya lihat apa ini example ya. Ada NK systematic and block codes. Ya, saya kira ini untuk penjelasan Hamming distance kita akan kita bahas pada minggu depan saja. Tetapi tugasnya Anda coba pelajari di YouTube ya, banyak ya, di PDF pembelajaran bagaimana cara menjelaskan Hamming distance ya untuk proses transmisi digital ini yang kemudian nanti kita diskusikan ya. Seperti itu saya kira untuk yang Hamming distance, karena ini perlu penjelasan tersendiri dan juga contoh-contoh yang lebih konkret ya. Saya sendiri belum bisa menunjukkan contoh yang konkret dari slide ini, masih bersifat abstrak ya. Ini kan untuk prasyarat-prasyarat yang sudah lebih advance ya, kelihatannya di materi yang di MIT ini, karena ini kalau tidak salah materi ini diajarkan untuk master ya, magister atau di tingkat akhir. Tetapi memang tentu saja saya ingin mengharapkan Anda semua sebagai persiapan diskusi minggu depan mempelajari Hamming distance sambil nanti coba saya juga akan bantu terangkan bagaimana Hamming distance ini bisa kita gunakan untuk tadi proses deteksi dan error correction. Sementara karena slide yang disampaikannya cukup banyak tadi 30 slide ya. Jadi awalannya itu sekitar 20 slide kan pengantar bagaimana nanti untuk bisa melakukan deteksi dan error correction. Ya. Jadi itu saya kira untuk pertemuan hari ini ya, silakan Anda bisa pelajari kembali. Saya kira sudah saya share ya. Anda sudah download belum ini materinya untuk 3 slide pertama ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, jadi Anda silakan pelajari lagi untuk slide yang ketiga. Nah, minggu depan kita akan diskusi mengenai Hamming distance ya, supaya lebih kita bisa mempelajari. Nanti saya ambil mungkin cuplikan dari video pembelajaran, biasanya yang sudah banyak itu bisa dari India ya, sudah banyak itu yang kita bisa pelajari, atau dari langsung yang dari universitas di Amerika ya, yang sudah banyak video pembelajaran mengenai cara kita memahami Hamming distance tersebut. Oke, saya kira pertemuan hari ini cukup